Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Philip Webinar edisi hari ini hari Selasa 2 Februari 2021. Mohon maaf atas keterlambatannya sebelum kita mulai. Apakah mohon konferensi dapat terlihat dan terdengar dengan jelas? Suara bagus, layar terang. Pak Tommy kurang jelas suaranya sebentar. Cek 1 2 tes. Crystal Clear. Iya, semuanya oke sekarang. Terima kasih atas konfirmasinya. Mari kita mulai untuk webinar pagi ini. Mari kita lihat apa yang terjadi semalam. Wall Street ditutup menghijau, khususnya Nasdaq ya, didukung penguatan saham-saham teknologi, penguatan Nasdaq 2,5%, S&P di 1,6%, Dow Jones 0,76%. Demikian juga di benua Eropa, FTSE dan DAX, FTSE hampir 1%, DAX juga 1,4% ya, dan Hang Seng 2,15%, walaupun Straits Times agak melemah 0,2%. Kemudian dari sisi komoditas hampir semua menguat ya. Minyak, demikian juga dengan metalnya, gold, nikel, tin juga, copper, ada penurunan sedikit, CPO flat-flat aja. Tapi coal ya yang sangat rendah, penurunan sangat dalam, sampai minus 5,4%, harga masih di atas 80 dolaran ya, di 82,5. Baik, hari ini kita prediksi IHSG akan bergerak menguat dengan support 5675, kemudian resistance 6161. Driversnya antara lain ialah bahwa performa di Wall Street semalam diharapkan bisa spill over kepada market di Asia pagi ini yang memang juga dibuka agak menguat. Bahwasanya penguatan di Wall Street semalam itu mencatatkan rally terbesar dalam 10 minggu ya. Seiring juga meredanya kekhawatiran akan spekulatif buying ya, yang akan mengganggu keberlangsungan pasar yang bull ini ya, atau yang dalam tren naik. Kemudian juga investor memang mempersiapkan diri atau menanti gitu untuk laporan keuangan emiten di Wall Street seperti emiten dengan market cap besar di S&P 500 yaitu Amazon dan juga Alphabet. Dan dilihat dari laporan yang sudah dikeluarkan, yaitu daripada 37% emiten di S&P 500 yang telah mengeluarkan laporan keuangan, 82% beat ekspektasi atau melampaui ekspektasi
konsensus untuk IPS-nya. Kemudian yang kedua adalah sentimen positif daripada proses vaksinasi, yang mana saat ini sudah lebih dari total sudah lebih dari total 26 juta jiwa mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang pertama kali di Amerika Serikat. Kemudian juga lebih dari 32 juta dosis juga udah disuntikan. Itu hampir daripada 2/3 daripada 50 juta dosis yang memang didistribusikan ya. Kemudian di Jerman, Kanselir Angela Merkel juga berjanji untuk menawarkan semua warga Jerman vaksin sebelum akhir bulan September. Meskipun jika nanti suntikan yang kedua belum mendapatkan izin, diharapkan akan tetap jalan gitu. Dari sisi makro hari ini Australia, bank sentralnya atau Reserve Bank of Australia akan mengumumkan suku bunga acuan mereka hari ini. Oke, untuk berita pertama ada Crush ini menargetkan ekspor untuk mencapai 155 kiloton, nah itu naik 20,77% ya di tahun ini, tahun 2021. Kemudian LPPF mengatakan bahwa nampaknya atau diproyeksikan gross sales atau laba kotor di 2020 akan mencapai 8,6 triliun, yaitu turun 52% daripada 18 triliun di 2019. Kemudian Wijaya Karya Wika dikatakan mendapatkan nilai kontrak baru senilai 1 triliun pada bulan Januari 2021 ini. Kemarin, belum diupdate ya, mohon maaf. Kemarin net foreign sale terjadi memang 500 miliar rupiah ya, 523 lebih tepatnya. Tapi secara year to date dari awal Januari masih net buy 9,5 triliun. Kalau kita hitung daripada kuartal 4 tahun lalu mencapai 7,6 triliun. Ya, untuk technical recommendation pertama ada Inco. Inco ini kemarin penguatan juga menarik sehingga menyentuh MA20 kembali. Kami rasa cukup menarik untuk diperhatikan hari ini. Boleh trade buy 6250. Target price pertama di 6600, target price kedua 6850. Stop loss jangan lupa di 5775. Kemudian ada TLKM. TLKM spek buy dulu di 3230. Target price pertama 3380. Target price kedua 3500. Stop lossnya jika menyentuh 2980. Lalu ada INTP. INTP
Juga penguatannya lumayan kemarin. Hari ini kita rekomendasikan spek buy 14.100. Target price pertamanya 14.750, target price kedua di 15.500. Stop loss jangan lupa jika sentuh 12.700. Terus satu lagi ada MNCN. MNCN spek buy 1060. Target price pertama 1140, TP kedua 1230. Stop loss jika menyentuh 990. Ya demikian ialah webinar kita pagi ini dengan technical recommendation dan market drivers-nya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan dapat menuliskan di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baik, sudah banyak pertanyaan masuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Pak Wisber menanyakan United Tractor, BNI Inco Pegas. UT, penurunannya juga cukup dalam sejak 21 Januari. Dan kemarin reboundnya 4%-an ya. Memang masih dalam tren bearish, tapi memang sudah agak terbatas penurunannya. Dan diharapkan jika memang ada rebound lagi untuk mencoba mencapai MA20-nya yaitu sekitar 25.000. 25, 200, 300. Jika ingin koleksi di UT di harga sekarang juga masih boleh. Hingga 23.000, 23.400. Di harga sekarang maksudnya 23.800 hingga 22.800. Mungkin seperti range kemarin ya. Kemudian BNI bagaimana? BNI PBV masih di 0,9 kali, sangat kecil dibandingkan bank himbara lain. Harga memang belum kemana-mana juga. Kemarin penguatannya juga sama lah ya, seperti IHSG. Penguatan BNI sendiri 5%. Merasa 6.000 merupakan resisten selanjutnya sih, hingga 62.50. Jika sudah punya ya kok tahan saja, masih boleh. Walaupun mau average down di idealnya di bawah 5.700 ya, 5.700-an atau 5.690. Inco kami rekomendasikan juga hari ini, yaitu dengan target harga di 6.600 lalu 6.850 ya. Kemudian Pegas lihat sini. Penurunan udah cukup lumayan banyak di Pegas nih, dari harga 1.800-an ke 1.304 ya. Dan hari ini ada penguatan 2%-an dibuka. Dan masih positif sih. Memang sih cenderung masih bearish juga kebanyakan charting saham-saham lain juga begini ya. Tapi mencoba untuk berbalik arah. Paling enggak support yang dulunya ditembus akan menjadi resistance yaitu 15.40, 15.50. Gimana dengan TINS, XL dan LSIP untuk Pak Hendra? TINS mengikuti pergerakan kawan-kawan emiten metalnya kemarin yang penguatannya sangat cukup lumayan kuat.
sehingga level 2 3 hari ARB sudah kena lagi ya. Level kemarin juga menyentuh level 9 MA 9 hari, dan kalau tembus terus dan nampaknya dibuka tadi sempat sentuh 2100 ya. Dan jika terus close di atas 2100, peluang untuk mencapai paling nggak 2200 hingga 2300 mendekati high sebelumnya masih terbuka lebar. Walaupun memang ada penurunan, mungkin ada aksi profit taking juga ya. Ini sempat turun sedikit ke Rp2.000 di level saat ini. Kemudian XL Axiata memang masih terus turun ya. Kelihatan pembalikan arah memang belum kelihatan. Tapi penguatan hari ini cukup oke sih, 2350. Mendekati atau melebihi high sebelumnya ya. Memang untuk konfirmasi pembalikan arah kita harus menunggu breakout daripada 2380 atau 2400 lah ya, supaya confirm. Dan jika ingin buy on breakout, itu boleh buy on breakout jika breakout dari 2400. Untuk paling nggak mencapai MA 20-nya dulu, yaitu 2570 atau 2600. Bagaimana dengan LSIP? LSIP cukup baik performa kemarin, dan juga hari ini penguatan hampir 1% ya, di 14.05. Sangat positif dan masih berusaha menuju resistance atau high sebelumnya 1470-an. Di hold saja masih boleh untuk LSIP. Gimana untuk BNI, BTN, Pak Saiful Bahri, BNI-nya sudah ya. Kemudian bagaimana dengan BTN? BBTN juga salah satu yang masih lagging di antara Bank Himbara. Dan kalau kita perhatikan PBV-nya juga masih rendah. PBV BTN ialah sekitar 1 kalian ya. Kemudian harga konsolidasi mungkin setelah penguatan kemarin yang cukup tinggi 1675, hari ini sempat sampai 1700. Dibawa turun kembali di 1670 level sekarang ya. Dan jika ingin koleksi BTN masih boleh sih. Di PBV juga masih 1 kali. Harga di 1600-an boleh dipertimbangkan untuk koleksi. Untuk paling enggak resistance terdekatnya 1800 ya. BCA dan Telkom gimana Pak?
Vario. BCA-nya masih oke dan penggerak indeks juga nih BCA. Baiknya sih di hold untuk jangka panjang. Dan paling enggak sekarang sih masih berusaha untuk break 35.000. 35.000 dulu, lalu berusaha untuk ke 36.500 dan berusaha untuk melampaui high atau record high sebelumnya. Kemudian TLKM. Hari ini kita rekomendasikan juga Telkom. Dan masih relevan juga. Level resistance yaitu 3380. Dekat MA20 dan MA50 juga. Lalu resistance kedua di 3500 terlebih dahulu. Kemudian BRI, BMTR, Pak Tommy Haryanto. BRI juga leading IHSG dan Movers juga. Harga sekarang 4350. Dan jika kemarin-kemarin belum sempat koleksi dan ingin koleksi, boleh sih pertimbangkan di bawah 4.400 ini dikoleksi pelan-pelan. Level resistance paling enggak berusaha menuju 4.500-an lagi ya. Hari ini high sempat 4490. Gimana untuk BMTR? BMTR ada penguatan kembali hari ini hingga 272. High di 278 dan masih on track sih untuk berusaha berbalik arah. Paling nggak ke resistance 284 terlebih dahulu. Untuk BMTR, Pak Markus Antam jika ingin average down. ICBP dan Friend. Terima kasih, sama-sama. Antam ingin average down. Berarti asumsi ada modalnya di atas. Baiknya sih di bawah 2400 ya seperti kemarin atau 2 hari yang lalu. Hari ini level low di 2460. Kalau menyentuh dekat-dekat sana lagi, paling nggak di bawah 2500 dulu, boleh sih untuk average down pelan-pelan dulu. Gimana dengan ICBP? ICBP masih sedikit bearish trend-nya. Dan level saat ini 9275 on track menuju resistance 9450 sih. Dan jika ingin koleksi memang apalagi jika ingin jangka panjang masih boleh. Memang mungkin idealnya masuk di hari kemarin atau 2 hari yang lalu. Tapi kami kira di level 9200-an ini masih boleh sih. Dengan tadi resistance 9450 sebelum menguji high sebelumnya yaitu 9700.
Terus friend ya Pak, friend ini hampir menyentuh 50 rupiah ya. Kemarin 51 terendah. Kayaknya sih berusaha meninggalkan level 50-an dan sekarang di level 58, 57. Memang sih volatilitas cukup tinggi di saham friend ini, sehingga kalau tidak cocok dengan saham dengan volatilitas tinggi, baiknya sih tidak usah masuk. Jika ingin berspekulasi, boleh juga sih mirip-mirip dengan apa namanya ya, saham beberapa hari ini ya pada umumnya mencoba untuk berbalik arah. Paling nggak level 60 dulu, 60 lalu ke 62 untuk resistance maksudnya. Bu Reni, United Tractor DKFT Indef. UT tadi sudah dibahas sedikit dan level 22 ya. 22 ribuan seperti tersentuh kemarin sih menarik untuk dikoleksi dan dicicil beli. Hari ini terendah 23.200 ya. Dan nampak sih harga sih akan mencoba berbalik arah atau breakout dari 24.000. Hingga disesuaikan saja, kalau dapat di bawah 23.000 memang lebih baik lagi, tapi ya di sekitaran 23.000 juga masih boleh dicermati. Kemudian DKFT. DKFT harga ada penurunan sedikit hari ini setelah penguatan yang cukup signifikan kemarin. Tapi apakah cocok untuk jangka panjang, kami tidak yakin juga. Di apa namanya, saham DKFT ini, ingat juga kinerja belum terlalu stabil ya, cukup merugi beberapa tahun terakhir. Dan juga memiliki rasio utang juga yang cukup tinggi, hingga apalagi di industri yang bersiklus ini cukup terdorong oleh harga komoditas, siklus harga komoditas itu sih Bu. Dalam jangka waktu pendek menengah paling nggak resistance 173 hingga 181 untuk resisten DKFT. Untuk selanjutnya INDF gimana? INDF lebih parah penurunannya ya dibandingkan dengan ICBP. ICBP masih ada naik-naiknya, INDF terus turun dari level 6800-an, kan sempat 7.000 ya di November tahun lalu, nggak ke level 6200-an. Kami kira sih masih menarik INDF, sahamnya atau kinerjanya juga stabil dan cocok untuk dipakai atau diinvest untuk long term. Kalau dapat di bawah 6200 lebih baik lagi sih Bu. Tapi di level sekarang juga masih boleh untuk dikoleksi pelan-pelan. Bagaimana untuk ACST PTPP BRIS dari Pak Ferial?
ACST ada penguatan sedikit 382 saat ini. Tapi harga nampaknya sih masih rentan dan masih volatile. Level resistance paling atas mungkin 405 atau 406 dengan level resistance 342. Untuk PTPP kalau PTPP hari ini cukup lumayan juga goyangannya ya. Sempat turun hingga 1735. Dan dalam 2 minggu terakhir penurunannya juga udah lumayan ini ya PTPP. Sempat menyentuh 2200-an, 2300-an malah ya. Dan hingga turun ke 1600. PTPP di antara yang cukup baik kinerjanya, maksudnya dari pencapaian nilai kontrak barunya di tahun 2020 di antara BUMN karya lain cukup hampir menyentuh target yang ditargetkan dibandingkan dengan peers-nya, walaupun memang kinerjanya masih tertekan ya kemungkinan di 2020. Tapi selain kinerjanya yang paling mendingan, rasio hutangnya juga lumayan lebih rendah lah ya dibandingkan dengan peers-peers lain, sehingga PTBP cukup bisa dijadikan ini juga pilihan juga seperti itu. Level sekarang 1820 dan paling enggak sih MA20 atau sebelum ke MA20 pertama 1850 dulu, kemudian baru berusaha menuju 1960. Level tertinggi hari ini 1845 ya, hampir 1850. Lalu BRIS BRIS hari ini ada sempat melemah ya, sempat menguat juga sih, tapi level sekarang 2800 ya, kurang lebih ya. Dan memang secara tren masih short term masih bearish. Mencoba untuk berbalik arah juga jika ingin konfirmasi, tunggu konfirmasi di breakout 3100 sih. Mungkin breakout dari 3000 boleh semakin dipantau. Tapi level sekarang memang volatilitas diekspektasikan masih ada tentu ya. Level terbawah 2700 ini jika ingin koleksi baiknya tunggu koreksi lebih lanjut lagi sih. 2400, 2300 mungkin level yang paling idealnya gitu ya, level menariknya. Tapi jika justru nggak sampai sana dan malah breakout dari 3000 dan langsung menuju melampaui 3100 juga, boleh buy on breakout aja. Pak Dwi, apakah saat ini saat yang tepat untuk beli saham Wika? Mungkin lebih tepatnya kemarin atau 2 hari yang lalu ya, ketika harga di bawah 2000.
dan sempat menyentuh 18, 17 ya, 1700, 1800. Berusaha untuk berbalik arah nih, UIK memang cukup menarik, apalagi jika close di atas 2050. Kalau dapat di bawah 2000 Pak, untuk hari ini boleh sih coba diantrikan untuk UIK-nya. Breakout dari 2050 berusaha untuk menuju resisten 2190, 2200 terlebih dahulu. Pak Budiman, ASSA. ASSA rapi juga, masih uptrend ya. Di tengah IHSG kemarin juga bergejolak, dia masih uptrend. Karena uptrendnya juga sudah lumayan, kalau sudah punya sih dan sudah gain banyak, boleh saja untuk siap-siap realisasikan profit di sekitar resisten 890, 900-an. Han level tertinggi hari ini 885 ya. Seperti itu sih untuk ASA, dan kalau baru mau masuk sih level saat ini sudah lumayan tinggi. Tidak disarankan jika baru ingin koleksi atau baru ingin masuk. Selanjutnya, BMRI Bu Evelyn sudah, kemudian belum sih ya BMRI. Coba kita lihat untuk Bu Evelyn dan Bu Josephine juga. Ya BMRI harga saat ini masih di 66, 67 ya. Dan kalau sudah punya ya di hold pun masih boleh. Support paling rendah 6400 memang 6350. Tapi jika harga spot menyentuh 6500-an seperti tadi, di bawah 6600, boleh sih untuk diperhatikan jika ingin koleksi kembali saham BMRI. BMRI MA20 6900-an pertama mungkin dijadikan resisten, kemudian 7050. Dan Bu Josephine Same ya. Muatannya juga sangat signifikan beberapa bulan terakhir malah ya. Sejak Agustus September ya. Tapi kalau kita perhatikan, melihat Bollinger Band yang semakin menyempit, dan kemungkinan mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya, penguatan agak terbatas mungkin ke depan, sehingga boleh saja dipakai untuk siap-siap untuk profit taking gitu ya. Bagi yang belum punya, belum disarankan sih masuk karena juga harga sudah lumayan tinggi. Kemudian Kalbe, LBF level 1500-an sekarang, setelah sempat 14.400-an ya kemarin. Tapi level harga belum terlalu tinggi sih, memang masih konsolidasi sekitar sini, 1500, 1550 ya, sekitaran situ. Tapi kami kira KLBF salah satu emiten farmasi yang agak stabil lah ya dibandingkan BUMN BUM
farmasi BUMN yang cukup volatile. Dan juga memang didukung oleh kinerja dan juga memang balance sheet yang lebih sehat di Kalbe Farma, sehingga bisa jadikan pilihan juga. 1580 paling enggak level resisten saat ini, kemudian berusaha menuju 1650, 1680-an. Baik. Selanjutnya, Bu Monica, CBP Wika-nya sudah. Mari kita lihat untuk BSDE. BSDE berusaha berbalik arah juga sih. Dan apabila close di atas 12.20, yang mana sempat, nggak sempat sih, 1.200 paling tinggi hari ini. Saya kira 12.20 jadi resistance untuk BSD yang paling dekat, dan jika close di atas itu sangat positif dan breakout dan berusaha kembali menyentuh resistance selanjutnya yaitu 12.85. Elsa untuk Vario. Elsa untuk balik ke 500-an lagi agak sulit mungkin ya, paling enggak level 39 400 lah ya, level 400 menjadi resistance dulu, dan jika close di atas 400 percobaan berbalik arah semakin terus berkemungkinan besar terjadi. 420 mungkin resistance selanjutnya jika break dari 400. Bali Peter, enough, CBP-nya sudah. MDKA. Enough baru agak stabil setelah berhari-hari arah ya. Dan diangkat lagi 11% hari ini. Jika tidak punya posisi, baiknya ini karena saham yang volatile juga, dan apalagi jika tidak suka resiko tinggi, baiknya hindari dulu sih saham seperti ini. Tapi jika ingin trading cepat dan juga memang risk profile-nya tidak apa-apa, agresif, ya boleh aja untuk trading cepat dulu di enough, karena kadang-kadang harga juga cenderung volatile banget. Baiknya tidak di hold untuk beberapa hari sih, karena takutnya ada news sedikit yang kurang positif. Apalagi ini Asabri cukup besar ya, punya enough di 7%-an. Dan dengan berita Asabri lagi kasus segala macam juga bisa jadi sentimen negatif juga ke depan seperti itu. Lalu MDKA. Mereka terus saja naik. Harga emas padahal masih di 1.800-an ya. Berusaha menuju 1.900. Ya, kalau melihat level saat ini sih berusaha menuju high sebelumnya yaitu 2.900 MDKA.
Dan peluang untuk menyentuh atau membentuk level high baru masih ada. Tapi memang jika belum ada posisi harga sekarang cukup lumayan tinggi, berada di atas Bollinger Band-nya, apalagi 2 hari kemarin penguatannya juga cukup signifikan, hingga rentan akan adanya aksi profit taking. Gimana dengan ASRI? ASRI kemarin penguatannya juga cukup signifikan. Sekarang sih berusaha menuju 236, 237. Gimana dengan BTN? BTN sudah ya Pak Iwan. Kita lihat setelah open gimana. Ya masih square lah ya, 0,3%. Dan berusaha berbalik arah. BTN resisten 1790, 1800. HMSP Bu Levi, TMG, Akra. HMSP itu penurunan volume sangat signifikan sih. Investor apa namanya, sangat tidak tertarik lagi sama HMSP, apalagi juga kenaikan cukai yang naik terus sih tiap tahun ya, apa namanya, berimbas negatif juga pada penjualan produk-produk HMSP yang memang beberapa cukup premium gitu ya di pasaran. Level sekarang memang level rendah sih, dan balik lagi dekat dengan support yang terdahulu, sekarang jadi resisten sekitar 1400 ya, 1400-an ya, 1400-an. Ini juga dengan setara dengan MA9. Setelah 1400 terlampaui, kami kira 1450 dulu MA20 sebelum berusaha menuju 1500, 1600. Paling cocok sih lihat MA200 saja, HMSP ini kayaknya jadi resisten kuat juga. Dan sekarang MA200 di 1600. Kemudian TMG. TMG harga belum kemana-mana sih, masih bertengger sini-sini aja, dan cenderung masih membentuk low yang lebih rendah, demikian juga high yang lebih rendah. Paling enggak MA20 dulu 13.300 ya, sebelum menguji 14.700 jika ingin berbalik arah. Level support, level high sebelumnya, level low sebelumnya maksudnya 11.600 sih boleh dipakai sebagai support. Kemudian Akra sih tahan saja, masih bagus juga performa hari ini 5%. Dan jika break dari 3200 ini atau 3180, berusaha menuju 3400-an ya, level sideways sebelumnya 3400, 3500. Gimana dengan WSBP, WG?
Untuk Pak Firdaus, OSBP belum kelihatan tanda-tanda berbalik arah atau ya belum kuat untuk berbalik arah. Memang potensi sih masih ada, kecuali dia breakdown dari 245, 246 gitu ya. Karena fraksi 246 mungkin baru pasang waspada. Tapi kalau sekarang sih jika sudah punya asumsi ya di hold aja untuk berusaha menuju 278 kemudian 290. Gimana dengan WG? WG 228 jadi resistance yang berusaha untuk dilampaui. Jika berhasil breakout 228 kemudian breakout 238, resistance selanjutnya itu 250. Ada beberapa sih untuk resistance tersebut yang harus dilampaui. Coba kita lihat BRIS untuk Pak Rusdinal. Ya masih di sini-sini aja ya. Asumsi kalau sudah punya ya bagaimana. Kalau masih floating gain ya nggak apa-apa, ditahan saja. Kalau ingin average down, untuk average down baiknya kemarin atau 2 hari lalu ya. Ke 2400, 2500 sempat sentuh. Tapi kalau harga sempat menyentuh di bawah 2700 hingga 2650 itu level low hari ini 2710 sih ya. Kalau sempat di bawah 2700 boleh untuk pertimbangkan untuk average down jika ingin average down ya. Kalau baru masuk idealnya sih 2500, 2400 seperti hari kemarin ya. Ditunggu saja. Kecuali malah breakout dari 3100, buy on breakout aja. Breakout dari 3000, maksudnya 3000 dan 3100 lah ya kurang lebih. Buy on breakout BRIS 3000, 3100. Pak Joni, untuk chart time frame di bawah 1 menit seperti 1 jam sebelumnya hilang ya. Coba lapor ini. Oh iya ya, hari-hari sebelumnya nggak ada ya. Baik, akan kita sampaikan nanti Pak ke tim terkait yang berhubungan dengan charting. Terima kasih atas informasinya juga sudah kasih tahu kita. Kayak sih dipotong karena ini ya, seperti untuk apa? Untuk performa trading lebih cepat juga. Karena sempat charting di delay kan, bukan di delay sih, jam 9 sampai jam 9.15 ditiadakan dulu untuk mengutamakan jam trading pembukaan gitu. Hemat saya sih karena itu juga, tapi nanti nevertheless kita akan sampaikan ke pihak terkait juga. Oke lah, baik, sudah 1 jam kurang lebih kita bersama dan membahas saham-saham yang dan pasar yang menarik. Semoga webinar pagi ini bermanfaat dan semua pertanyaan, maksudnya jawaban, dapat menjadi referensi dan acuan untuk investasi Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa esok hari. Dan kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.